Gitu dia. Tahu nggak? Tahu nggak? Kan ada tuh yang lagi hebohnya sekarang Ya. itu yang dia TikTok terus karena dia keseringan TikTok terus tangannya Bisa berhenti gerak tuh ya. ya yang nggak bisa berhenti gerak itu ini loh beneran loh itu. Nama saya Kaisar, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuman buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur. Dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama saya sudah mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Semeton, ini saya lagi discuss sama Gek Vidya ya Semeton ya masalah TikTok yang badannya karena dia keseringan TikTok terus badannya goyang-goyang sendiri itu. Ya. Ini saya lagi ngasih tahu Gek Vidya supaya untuk mengurangi karena Gek Vidya tuh kayaknya suka loh TikTok misalnya lagi nonton yang TikTok bermasalah itu gitu ngasih tahu dia kalau itu berbahaya juga gitu. Ada sindrom ke tubuhnya, jadi tubuhnya bisa bergerak-gerak sendiri. Tapi kan kemarin dia udah klarifikasi bahwa itu tuh nggak kejadian nyata yang dia alamin kayak gitu. Mama nih ngasih tahu gini, ini ada gininya Gek Vidya. Mama tuh nggak sembarang ya ngomong ya, karena Mama pernah ngalami sendiri. Ya. Seperti sindrom seperti itu tapi dulu di masanya mama ngalamin ini waktu mama SMP loh. Mama ngalami waktu SMP sekitar SMP kelas 1 apa 2 kelas 1 apa kelas 2 SMP ya sekarang SMP itu kan namanya kelas 7 ya kelas 7 atau kelas 8 ya. Mama ngalamin waktu mama masa seperti itu tapi waktu itu ya istilah TikTok itu nggak ada. Waktu itu bukan TikTok namanya, kita gaya-gayaan aja gitu, kita gaya-gayaan. Terus waktu itu, kalau sekarang kan gini apa tuh namanya karena kita anak-anak muda sekarang karantina di rumah kan isolasi diri kan kayak begitu jadinya mungkin mereka hiburannya itu ya hiburannya TikTok gitu kan ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya ya. Nah dia bilang kan tadi diklarifikasi itu ya bahwa dia itu enggak beneran mengalami kejadian seperti itu kan. Nah dia klarifikasi karena apa? Karena dia beneran nggak ngalami itu, apa karena dia ngalamin itu terus meresahkan masyarakat, akhirnya dia klarifikasi entah gimana ya. Mama nggak membahas dia masalah klarifikasi apa enggak. Nah ini Mama ngalami sendiri gitu ya. Mama ngalami sendiri sindrom TikTok itu. Waktu itu Mama masih SMP sekitar kelas 1 kelas 2 itu ya. Karena Mama enggak mau enggak tidak ngalamin ini. Kelas 1 kelas 2 itu. Kita itu kalau misalnya di sekolah itu sama teman-teman itu gaya-gayaan gitu loh. Gimana gayanya gitu loh. Nah, Mama itu terus gini belajar gaya di rumah Mama belajar gaya nih. Nah gaya yang Mama pelajari waktu itu biar dia tahu ya waktu itu nyanyi sama nyanyian juga nyanyian dan gerakan gitu ya nyanyian ada gerakannya gitu loh nyanyian ada gerakannya sekarang kan gitu juga ya, nyanyian gitu ada gerakannya tapi kalau sekarang nyanyiannya itu kan patah-patah dia gerakannya seperti itu kan gitu model TikTok itu sekarang. Kalau dulu enggak nyanyiannya full kita nyanyi apa aja bisa ya lagu anak-anak lagu apa aja ya. Nah waktu itu kayak gini ya Mama contohin ya bisa ya Semeton ya ini untuk informasi aja untuk masukan aja kalau Semeton semua tuh anak-anak
di luaran sana yang mau mendengarkan informasi ini silahkan. Ini karena saya sendiri alami seperti itu. Gini, dulu kan nyanyi ya. Kalau nyanyi misalnya, itu kan gini nyanyi. Coba lihatin seperti itu. Nyanyi. Terus misalnya nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila gitu misalnya. Kalau dulu orang nyanyinya kan nyanyi lagu wajib gitu aja. Kalau misalnya disuruh nyanyi sama guru itu kayak gitu aja lagunya. Nah, waktu itu ya sebentar kelas SMP itu saya menyanyikan lagu misalnya Garuda Pancasila. Saya pakai gerakan di rumah ini saya di rumah. Ini Mbak gini, bentar ya. Gerakannya kayak gini dulu saya, kan gini, ini ya. Terus saya gerakannya kayak gini dulu. Garuda Pancasila, gaya-gayaan gitu. Nah, saya hampir setiap hari melakukan gerakan ini di rumah. Kayak gini kakinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kayak gitu sebetulnya. Nah, tanpa saya sadari, ya. Tanpa saya sadari, sebetulnya ternyata gerakan itu mendarah daging di tubuh saya. Nah, suatu saat guru, ya, dia ketawa aja, dia ini beneran. Suatu saat ada pelajaran nyanyi yang harus isi gerakan ke depan kelas satu murid-murid dipanggil namanya gitu kan, si A nyanyi dengan gerakan dia, terserah lah dia nyanyi lagu wajib apa aja boleh, ada Indonesia Raya, ada apa tuh namanya, himne guru kayak gitu. Nah, saya nyanyikan salah satu lagu itu Garuda Pancasila waktu itu, karena itu kan lagunya ngebeat gitu ya, kayak Garuda nggak slow gitu lagunya, jadi semangat. Di gerakan itu lebih semangat. Tapi karena ini nyanyiin di kelas ya semeton ya, kan kalau pakai gerakan itu sebenarnya malu kalau pakai gerakan itu gitu loh. Nah, saya niatnya itu nyanyi di kelas itu tanpa gerakan, tanpa ada gerakan, cuman nyanyi berdiri begini aja, biasa aja nyanyi gitu, udah apa kayak gitu aja, sambil cuman ambil nilai. Nah, waktu saya nyanyi, teman-teman semua seluruh kelas sampai Pak Guru ketawa, mereka terbahak-bahak tanpa saya sadari. Saya nggak tahu, beberapa menit kemudian saya baru ngeh, ternyata tanpa saya sadari badan saya ini refleks bergerak seperti itu, seperti begini. Garuda Pancasila, aduh malunya beneran tuh kayak dia, malu banget tahu kayak begitu kan, kayak orang Emi dia nyanyinya kok angguk-angguk gitu. Aduh beneran waktu itu saya malu dan badan ini nggak kontrol. Akhirnya saya pegang begini kaki saya pegang gini ya sebetulnya kakinya. Saya diem, nggak lanjutin nyanyi. Saya diem begini, akhirnya baru saya bisa mengendalikan tubuh saya. Dan saya di rumah, setelah itu di rumah, kalau saya nyanyikan lagu itu, masih ada gerakan di rumah, tapi terus saya pegang-pegang gini kakinya. Saya terus mengendalikan badan saya setiap saya nyanyi. Lumayan lama loh, semeton saya melakukan pengendalian tubuh itu. Makanya ya Mama percaya kalau TikTok itu menyebabkan sindrom, menyebabkan tubuh kita secara refleks akan bergerak karena kita terlalu sering melakukan gerakan itu tanpa kita sadari, nanti tubuh kita bergerak sendiri. Dan saya percaya itu karena saya ngalami semeton. Dan itu memalukan, gak enak banget rasanya diketawain sama satu kelas. Ya gak bidaya itu ya, mudah-mudahan kalian gak mengalami seperti ini. Ini Mama ceritain untuk masukan untuk Gak Vidya, untuk semuanya juga gitu loh,
supaya jangan, kalau TikTok ya sekedar hiburan gitu aja lah gitu, jangan sampai terlalu mendarah daging gitu. Gimana ya dia? Ya dia ya. Iya. Ini beneran loh ya. Nah di sini semeton, saya itu tidak ada niat untuk melarang TikTok, itu tidak ada. Saya tidak bilang TikTok itu jelek ya. Malah saya sendiri senang nonton TikTok, nonton orang-orang TikTok, ibu-ibu TikTok itu lucu, benar lucu sekali. Saya senang nontonnya. Tapi mungkin apapun itu kalau berlebihan ya tentu saja tidak bagus ya sebetulnya. Nah itu aja pesan dari saya, semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Maaf ya semeton seperti ini, karena ini kan di rumah aja ya, seperti inilah keseharian saya di rumah. Tadi habis masak, makan ya semeton ya. Terima kasih.